Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Intan Humaira dari program studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14016240047. Baik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT dengan topik pemanfaatan teknologi AI untuk kepentingan akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu teknologi kecerdasan buatan atau AI yang sangat bermanfaat untuk kegiatan akademik, yaitu Open Knowledge Maps AI. Open Knowledge Maps AI ini adalah platform berbasis AI yang membantu kita menjelajahi dan menemukan sumber penelitian ilmiah secara visual. Dengan teknologi ini, kita tidak hanya mendapatkan daftar artikel seperti mesin pencari biasa, tetapi juga peta pengetahuan berbentuk lingkaran yang memperlihatkan hubungan antar topik penelitian. Manfaatnya adalah untuk membantu mahasiswa atau peneliti menemukan referensi ilmiah dengan cepat. Yang kedua, memberikan gambaran besar tentang bidang penelitian tertentu. Ketiga, mempermudah penyusunan kerangka teori atau tinjauan pustaka. Yang keempat adalah manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi dalam mencari sumber yang relevan. Oke. Sekarang, saya akan menunjukkan cara menggunakan Open Knowledge Maps. Pertama, kita buka browser. Kita kali ini akan menggunakan Google. Kita search di mesin penelusuran, kita ketik Open Knowledge Maps AI. Search, lalu kita pilih. Ada beberapa pilihan ya, teman-teman. Kita pencet yang biru ini paling atas, lalu akan timbul tampilan seperti di awal tadi. Kita memilih base dulu ya, all disciplines. Jadi kalau kita ingin mencari jurnal yang science, atau all disciplines. Oke. Ketik di mesin pencaharian, ketik topik penelitian yang ingin kita cari. Misalnya saya ketik di sini teori behavioristik. Lalu di sini ada pencet go. Itu artinya kita akan memulai menunggu mesin pencaharian dari Open Knowledge Maps ini sekitar 20 detik. Nah, kita ketemu nih dalam gambar-gambar lingkaran seperti ini. Jadi jadi Open Knowledge Maps ini kita kan mencari tema besarnya yaitu teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini kan luas ya teman-teman. Berarti dari teori behavioristik ini bercabang judul-judul dari jurnalnya. Kita misal pencet yang paling besar nih teman-teman, berarti lingkup dari pembahasan si implementasi teori belajar behavioristik itu juga banyak yang mengutip gitu teman-teman. Kita pencet dan ini dia jurnal-jurnal yang mengutip yang banyak membahas tentang implementasi
teori behavioristik. Sedangkan yang kecil, kalau kita pencet itu hanya 2 jurnal. Oke, jadi artinya dari lingkaran besar dan lingkaran kecil di Open Knowledge Maps itu memiliki arti ibarat klaster tema atau kelompok topik utama gitu. Memiliki arti kayak lingkaran besar ini berarti artinya ini kan lingkaran besar itu judulnya implementasi teori behavioristik ya. Artinya topik dari implementasi teori behavioristik ini sudah sering dan banyak yang mengutip. Sedangkan di lingkaran kecil, karena dia lingkaran kecil, teori behavioristik ini tidak cukup banyak yang mengutip dengan subtema student teacher gitu. Tuh perannya sedikit. Kita keluar. Kita coba mencet yang implementasi itu. Implementasi, semua isinya implementasi. Kayak gitu. Berarti subtema yang paling kuat atau yang lebih banyak mengutip adalah di tema cluster sih implementasi. Jadi lingkaran kecil itu adalah artikel ilmiah individual. Kalau kita klik salah satu, itu akan muncul tadi kayak gini gitu. Terus selanjutnya, tampilan seperti ini membuat kita bisa melihat peta besar suatu bidang riset secara visual dan interaktif tanpa harus membaca satu persatu ratusan artikel gitu. Jadi kita mau topik dari teori behavioristik, tapi kita juga mau dalam ruang lingkup mencakup pembahasan implementasinya doang aja. Jadi ya kita pencet ininya aja gitu. Nah, maka timbul banyak jurnal yang membahas implementasi gitu. Jadi fokusnya dari teori behavioristik dan implementasi teorinya itu ada di klaster yang paling besar ini. Terus jadi Open Knowledge Maps AI ini membantu saya memahami peta riset secara menyeluruh dan menemukan sumber yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tugas atau penelitian. Gitu. Nah, untuk tips dan trik agar penggunaan Open Knowledge Maps AI ini lebih efektif, yang pertama adalah gunakan kata kunci yang spesifik. Seperti yang tadi saya lakukan adalah bisa langsung ke pengguna ini, pendidikan karakter. Spesifik dan relevan dan dalam bidang studi kamu gitu. Setelah menemukan artikel, cek keasliannya si jurnal yang telah dipilih. Terus ketiga adalah gunakan fitur zoom out dan zoom in. Terus selanjutnya adalah catat artikel penting yang muncul di klaster yang paling besar, karena biasanya dalam klaster besar itu yang paling sering dikutip sama orang-orang gitu. Makanya dia bentuk klasternya itu lebih gede dan mencakup banyak jurnal di dalamnya gitu. Dan yang paling penting, gunakan hasil dari pencarian ini sebagai referensi, bukan untuk disalin secara mentah-mentah gitu. Jadi itu tadi penjelasan dan demonstrasi tentang Open Knowledge Maps AI, salah satu bentuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk kepentingan akademik. Melalui tampilan visual berbentuk peta pengetahuan, kita lebih mudah menemukan referensi, memahami hubungan antar topik, dan mempercepat proses belajar maupun penelitian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua untuk belajar menggunakan AI secara bijak dan produktif. Saya Alia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.